Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini gue nggak akan basa-basi dan terlalu banyak ngomong ya. Gue akan langsung satset aja ngasih sesuatu ke kalian. Kali ini gue akan membahas 5 langkah jitu supaya gebetan itu bisa jatuh cinta sama kalian. Ketika kalian sudah memilih cewek untuk kalian PDKT-in, maka apa yang harus kita lakukan bro? Nah, pertama, lo harus mencari tahu dulu cewek ini suka apa, ketertarikannya apa. Ketertarikan cewek ini banyak ya bro, mulai dari hobinya dia seperti apa, musik favoritnya dia, filmnya dia, tempat favoritnya dia, makanan atau minuman kesukaannya dia. Lo harus cari tahu hal tersebut bro. Nah, gimana cara kita bisa mencari tahu hal tersebut? Gampang. Lo bisa cari itu semua di Instagram. Jadi lo harus tahu sosmednya cewek tersebut. Bisa dari TikTok, Twitter, mungkin Facebook, ataupun di Instagram. Langkah kedua adalah lo bisa juga mengenali lingkungan dari cewek tersebut. Mungkin dari teman-temannya dia, aktivitasnya dia itu seperti apa. Lo bisa cari atau mengenali itu semua di lingkungannya dia. Kenapa kita harus tahu lingkungan dari cewek ini? Ya agar kita mengerti background cewek ini seperti apa. Apakah dia anak kuliahan, anak sekolah gitu. Atau mungkin dia ini circle-nya seperti apa. Karena kita juga perlu tahu bro, circle dari cewek ini seperti apa. Apakah dia ini teman-temannya maksudnya itu adalah orang-orang baik atau tidak. Takutnya adalah cewek ini sebenarnya oke, tapi ternyata circle-nya itu jelek. Apakah lo mau PDKT sama cewek tersebut? Ya kan nggak mungkin kan bro. Jadi sebagai seorang laki-laki lo tuh juga harus memikirkan sampai ke ranah itu bro. Jangan hanya berkutat pada dada sama paha doang, tapi lo juga harus memikirkan hal-hal ke depannya juga. Kalau circle-nya cewek ini nggak baik ya lo perlu pertimbangkan cewek itu bro. Yang ketiga adalah pahami cara cewek ini berkomunikasi. Setiap cewek itu punya bahasa cinta masing-masing. Setiap cewek juga punya bahasa komunikasi masing-masing. Dan bahasa komunikasi cewek itu ada 3. Pertama, bisa jadi dia suka chattingan, atau dia suka telepon atau video call. Dan yang ketiga, dia suka bertatap muka langsung atau jalan sama lo. Nah coba lo pahami cewek lo itu gaya komunikasinya seperti apa. Nah lo bisa tes satu persatu. Misalkan lo chat dia, coba lo lihat bahasa cewek ini seperti apa. Apakah bahasanya halus, kasar, asik, atau malah garing. Nah yang kedua lo bisa cek apakah cewek ini suka lo telepon, suka lo video call atau tidak. Lo bisa cek dari situ. Kalau misalkan dia video call tapi mungkin mukanya nggak kelihatan, ya lo paham lah maksud gue seperti apa. Nah tapi untuk yang ketiga ini harus dan wajib. Kalau misalkan cewek ini nggak suka jalan sama lo, ya berarti dia memang nggak tertarik sama lo bro. Nah saran gue ketika lo PDKT sama cewek dan cewek itu ngechat lo dan dibalas, maka langkah selanjutnya lo harus ngajak dia jalan. Karena apa? Karena kalau lo ngechat cewek dan cewek ini sudah balas dan lo mengulur waktu PDKT-nya lewat chattingan doang, maka akan ada cowok di luar sana yang ngajakin jalan duluan. Dan biasanya lo sudah ketinggalan kereta, lo sudah ketinggalan kesempatan. Kebanyakan cowok di Indonesia itu kalah karena dia kurang cepat, dia kurang satset. Terlalu lama PDKT lewat chattingan gitu, tapi nggak berani ngajak cewek ini jalan. Akhirnya lo hanya akan menjadi seorang badut. Dan langkah yang kelima adalah lo harus menunjukkan bahwa lo adalah seorang pria yang punya progres. Maksudnya apa? Ketika lo PDKT sama cewek ya kan, lo mungkin berada di posisi yang A. Nah ketika lo PDKT lo harus menunjukkan bahwa lo tuh punya progres. Lo harus dari A ke B. Misalkan pas PDKT sama dia lo itu belum punya pekerjaan, tapi seiring berjalannya waktu lo PDKT lo langsung punya pekerjaan gitu. Jadi itu namanya progres. Nah ketika cewek melihat lo itu ada progres ketika PDKT, cewek pasti akan suka sama lo, cewek pasti akan seneng sama lo. Nah contoh lain progres adalah misalkan pas lo PDKT nih biasa-biasa aja. Terus saat lo PDKT sama cewek, lo bisa ngajak cewek ini setiap minggu jalan atau lari pagi, ajak dia ke gym,
Terus kemudian lo bisa bilang bahwa gue dapat komunitas baru, gue dapat mungkin proyek baru, gue dapat mungkin prestasi baru, gue belajar skill baru loh ini dan lain sebagainya. Sehingga ketika PDKT, cewek ini ngelihat bahwa lo adalah seorang pria yang aktif, lo adalah seorang pria yang ada progresnya gitu. Baru PDKT aja lo sudah bisa menunjukkan progres-progres yang bagus gitu. Sehingga cewek ini pasti berpikir bahwa wah ini cowok yang spesial, ini cowok yang keren gitu. Tapi ketika lo menunjukkan progres ini, jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu menyombongkan diri. Cukup lo itu bilang, gue dapat pekerjaan baru nih di sini, doain ya gitu, semoga gue lancar. Udah gitu doang. Nggak usah lo tambah-tambahin, gue punya pekerjaan di sini, lo gajinya gede banget loh gitu. Nggak usah kayak gitu. Yang kita bilang tuh cuman hal-hal yang simple sederhana aja, biar cewek tahu doang gitu. Kalau lo terlalu banyak bicara, ya jatuhnya lo sombong. Jatuhnya lo itu terlalu nge-push cewek, dan cewek nggak suka itu bro. Tapi kalau lo PDKT dan tidak menunjukkan progres apapun, kerjaan lo cuma ngechat dia, telepon dia tanpa menunjukkan progres apapun, lo juga jarang memberikan topik-topik yang bikin cewek nyaman atau antusias, lo juga nggak terlalu mendengarkan dia ketika dia ngobrol, lo cuma pandangin dia doang, lo cuma pandang wajahnya doang, dan lo juga jarang memberikan pujian, jarang memberikan apresiasi, ya PDKT lo pasti akan gagal bro. Nah kalau kalian masih bingung, kalau kalian masih butuh ilmu romansa yang lebih detail, lebih dalam, gue sarankan kalian untuk membaca ebook dari Pria Bertumbuh. Dan kalau kalian ingin konsultasi karena masih bingung, bisa dan gratis. Semuanya linknya ada di deskripsi. Gue tunggu curhatan kalian di WhatsApp. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa paham dan lebih mudah dalam PDKT. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa bahagia, salam pria bertumbuh, dan semangat bro.